Kemudian nih Indodana menambah field kolektornya lagi teman-teman, ataupun DC lapangan untuk wilayah Jabodetabek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran di hari weekend ini. Tetap kita nambah informasi, tetap kita nambah wawasan, biar nantinya sekalipun weekend kita digencar sama DC ataupun teror para DC-nya, kita tetap masih aman-aman saja. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pihak ketiga yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan debt collector. Nah, kita akan lihat pihak ketiga ini dibayar oleh pinjol-pinjol apa saja. Nah, kita akan cari tahu, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya naikkan informasi ini karena ada seorang teman yang menginformasikan, Mbak, saya dapat informasi dari YouTube kalau sekarang pinjol-pinjol ini sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dari PT ini. Pinjol ini sudah bekerja sama juga Mbak dengan PT-PT ini. Ini benar nggak ya? Nah, saya akan bahas itu untuk kalian pada kali ini. Jadi kalian biar tahu kalau seandainya pinjol-pinjol ini bekerja sama dengan pihak ketiga, apakah akan menurunkan DC lapangan. Nah, karena pihak ketiga itu kan bekerja sama dengan banyak brand, banyak perusahaan, dan banyak juga leasing-leasing yang bekerja sama dengan mereka. Karena ini perusahaan khusus debt collector. Apakah DC-nya akan turun? Nah, kita akan cari tahu informasinya seperti ini. Nah, kita baca dulu ya. Mbak Desi baru saja nonton di YouTube jasa penagihan Vista Jaya Raya FC pihak ketiganya aktif untuk UATAS, Pinjam Yuk, Finplus, dan Dana Rupiah. Kemudian dia sampaikan lagi untuk jasa penagihan Debt Recovery Indonesia, pihak ketiganya aktif itu untuk Singa ID dan Adapundi. Nah, kita akan lihat sama-sama apakah ini masih aktif di 2025 awal ini atau tidak. Nah, ini kita langsung ke PT Vista Jaya Raya, di akunnya langsung teman-teman ya. Kita lihat langsung scroll ke bawah aja. Nah, ini dia teman-teman ya, partnernya kami berkomitmen untuk memberi layanan terbaik pada mitra kami dan telah dipercaya. Ada UATAS, Finplus, Dana Rupiah, dan Pinjam Yuk. Nah, benar. Berarti UATAS masih di posisi ini teman-teman ya, masih menaungi pinjol-pinjol yang seperti tahun 2023. Nah, kita cari tahu dulu untuk yang Debt Recovery Indonesia. Nah, ini saya sudah ada di akunnya Debt Recovery Indonesia. Kita lihat partner-partner yang bekerja sama dengan Debt Recovery ini. Nah, ini dia teman-teman ya, untuk partner yang bekerja sama dengan Debt Recovery Indonesia ini, kita lihat langsung ke bawah saja. Nah, kita bisa tahu ada sekitar 400 lebih katanya ya. Cuman yang termasuk dalam pinjol itu hanya dua yang saya lihat, yaitu Singa ID dan Adapundi. Nah, kalau seperti ini, apakah DC-nya akan diturunkan dari pihak ketiga atau dari pinjolnya langsung? Nah, jawabannya kembali kepada pinjolnya. Kalau memang pinjolnya meminta untuk pihak ketiga ini menurunkan DC lapangan, maka akan diturunkan DC lapangannya teman-teman. Tapi kalau hanya khusus untuk menagih saja, mereka hanya diberi kuasa untuk menagih, seperti menakut-nakutin kalian, mengintimidasi, teror dan segala macam. Nah, itu lebih kebanyakan kepada si pihak ketiga ini. Nah, selain dua yang disebutkan tadi, ada juga yang paling terkenal dan paling sering untuk menakut-nakutin ataupun meneror kalian, yaitu PT Telemark. Kita lihat lagi PT Telemark ini aktif untuk pinjol apa saja. Nah, kita lihat klien-klien yang bekerja sama dengan PT Telemark. Itu ada Gojek, cepat sekali ya, Kredit Pintar, Indodana, Modalku, Rupiah Cepat. Kemudian ada Asetku, UKU, Tanifon udah nggak ada, Akseleran juga udah tidak ada. Kemudian ada kami, Kredito, Investri juga sudah tidak ada. Singa ID juga masuk di sini ya, selain di Debt Recovery Indonesia, Dana Rupiah, Gojek, Kredivo, Akulaku, Shopee, dan SPayLater. Nah, itu untuk Telemark. Tetapi kembali lagi saya sebutkan di sini buat teman-teman semuanya, setiap pihak ketiga yang turun ke lapangan itu tidak boleh semerta-merta tanpa ada utusan dari pinjolnya.
Jadi kalian jangan takut, sekalipun itu dari PT Telemark atau dari Vista Jaya Raya, kalau memang dia penagihan hanya di telepon saja, berarti dia tidak akan datang ke tempat kalian. Dan ada lagi satu debt collector ataupun pihak ketiga yang mungkin sekarang sudah agak jarang, tapi masih juga ada di beberapa pinjol. Kita bisa lihat ya, ini adalah Call Mitra, mungkin kalian sering mendengarkannya ya. Dan kita lihat ada berapa klien yang bekerja sama dengan Call Mitra. Ini dia. Ada Dana Rupiah, Kredit Pintar 360 Kredivo, ada kami, Krinesia, Uku, Dana Fix, Dana Bijak, Cash Wagon, Mau Cash, Klik Kami, Vindaya, Iki Modal, Kredito, Dana Pala, Taralight, kemudian Rupiah Cepet, Shopee, Sairin, Julo, Uangmi, Indodana, Pinjam Duit, dan ShopeePay. Nah, itu yang lebih banyak di Call Mitra teman-teman ya. Nah, ini semua untuk Call Mitra belum menurunkan DC lapangan. Berarti fix yang bekerja sama dengan Call Mitra ini untuk semua pinjol-pinjolnya itu hanya penagihan di dalam ruangan saja. Oke teman-teman ya, jadi nggak usah dikhawatirkan. Untuk itu saya mau update lagi untuk teman-teman beberapa pinjol-pinjol yang memang membuka lowongan untuk feed kolektor di daerah kalian ataupun DC lapangan. Ini teman-teman ya, kita dapatkan dari Jobstreet. Kita lihat untuk beberapa pinjol yang membuka lowongan untuk feed kolektor ataupun DC lapangan. Yang pertama itu Julo, itu untuk wilayah Bandung. Kemudian lanjut lagi 360 Kredi, ini bukan untuk feed kolektor. Bantu Saku ini hanya desk kolektor, berarti Bantu Saku belum menurunkan DC lapangan, hanya untuk desk kolektor saja ataupun DC dalam ruangan. Kemudian lanjut lagi Julo untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur, feed kolektor, berarti DC yang turun ke lapangan. Ini baru 23 hari lalu diposting ya, akhir tahun 2024. Kemudian rata-rata itu yang membuka lowongan hanya desk kolektor saja teman-teman. Feed kolektornya sangat jarang. Contoh seperti 360 Kredi ini, ada Pundi, kemudian ini PT Telemark, kembali lagi desk kolektor kan ya, dia tidak ada yang field kolektor. Kalaupun ada berarti itu hanya pesanan saja ya, tergantung pinjolnya mau pakai atau tidak. Lanjut lagi kita ke bawah, pinjam win-win pun hanya desk kolektor saja. Nah kemudian ada Indodana untuk desk kolektor juga wilayah Jakarta. Kalau desk kolektor itu kita abaikan saja, karena apa? Tidak menagih sampai ke rumah, abaikan saja semua terorannya gitu ya. Lanjut lagi kita ke level yang kedua. Di sini ada HCI, itu adalah senior field collector, berarti untuk kepalanya dari FC lapangan, itu di daerah Bali. Kalau HCI ini saya nggak kaget ya, karena emang HCI ini di seluruh Indonesia emang ada gitu teman-teman ya. Lanjut lagi Indodana hanya desk kolektor saja. Kemudian nih Indodana menambah field kolektornya lagi teman-teman, ataupun DC lapangan untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta Raya. Ini baru diposting 13 hari yang lalu. Berarti untuk Indodana saat ini sudah mulai diperluas ya untuk kedatangan DC-nya. Itu wilayahnya masih Jabodetabek. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi di sini ada Kredivo untuk wilayah Jakarta Selatan. Kalau Kredivo sama aja dengan HCI teman-teman ya. Kemudian Samir ada di Jogja, tapi ini untuk DC di dalam ruangan. Nah udah itu aja teman-teman ya. Nah saya tegaskan sekali lagi, setiap pinjol baik yang bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun memang pinjolnya itu sendiri tidak bekerja sama, untuk penurunan DC lapangan itu kembali lagi tergantung wilayah dan tergantung pesanan dari pinjolnya. Jadi nggak usah khawatirkan mau penagihannya dari A, B, C, D, E, F, G. Sejauh ini untuk yang pihak ketiga hanya pinjol-pinjol multifinance saja yang diturunkan ke lapangan. Kalaupun seandainya ada DC gabungan yang memang diperintahkan oleh pinjolnya langsung, tetap selalu ingat minta surat-surat kelengkapannya dan pastikan jangan bayar ke DC-nya ataupun langsung buru-buru bayar ke aplikasinya. Karena apa? DC-DC yang seperti ini biasanya hanya 1 kali datang, kalaupun paling banyak 2 kali datang, dan itu dalam retensi yang sangat panjang. Banyak orang yang mengatakan bahwa lebih baik datangin sama DC-nya saja, biar DC-nya tahu keadaan kita yang sebenarnya. Nah ini benar sekali teman-teman ya. Jadi kalaupun seandainya DC-nya datang, tetap terima saja seperti biasa. Jangan lupa surat sertifikasi dan ID card-nya, dan kalian tetap tenang, jangan pernah negosiasi dengan DC sekalipun DC maksa untuk tak bayar. Ya teman-teman ya.
Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental, makin semangat, makin update terus informasi, kalian makin percaya diri bahwa Galbay ini adalah yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.